Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Zawahra Qasim. Kali ini saya akan buat video resume tentang pasang surut air laut. Menurut Bapak Pariwono pada tahun 1989, fenomena pasang surut diartikan sebagai naik turunnya muka laut secara berkala akibat adanya gaya tarik-menarik benda angkasa, terutama matahari, bulan terhadap massa air di bumi. Pasang surut yang terjadi di bumi ada 3 jenis. Yang pertama, pasang surut atmosfer. Yang kedua, pasang surut laut. Yang ketiga, pasang surut bumi padat. Puncak elevasi disebut pasang tinggi, dan lembah elevasi disebut pasang rendah. Periode pasang surut adalah waktu antara puncak atau lembah gelombang ke puncak, atau lembah gelombang berikutnya. Dalam siklus bulanan, terjadi 2 kali pasang tinggi yang tertinggi dan pasang rendah yang terendah, yaitu saat konjungsi dan oposisi. Teori pasang surut air laut berdiri dari 2, yaitu teori kesetimbangan dan teori pasang surut dinamik. Teori kesetimbangan. Teori kesetimbangan pertama kali diberikan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727. Teori ini menerangkan sifat-sifat pasang surut secara kualitatif. Teori diasumsikan bumi ideal terbentuk bulat sempurna yang seluruh permukaannya ditutupi oleh air dengan distribusi massa yang seragam dan pengabaian terhadap pengaruh kelembaban. Teori ini berkaitan dengan hubungan antara laut, massa air yang naik, bumi, bulan, dan matahari. Gaya pembangkit pasang surut akan menimbulkan air tinggi pada 2 lokasi dan air rendah pada 2 lokasi. Teori pasang surut dinamik. Teori pasang surut dinamik berpedoman bahwa lautan yang homogen masih diasumsikan menutupi seluruh bumi yang kedalaman yang konstan. Tetapi gaya tarik periodik dapat membangkitkan gelombang dengan periodik sesuai dengan konstituennya. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Laplace pada tahun 1796 sampai 1825. Menurut teori dinamis, gaya pembangkit pasang surut menghasilkan gelombang pasang surut yang berdirinya sebanding dengan gaya pembangkit pasang surut. Gaya Coriolis mempengaruhi pasang surut dengan faktor gesekan dasar yang dapat mengurangi periode pasang surut dan menyebabkan keterlambatan fase, serta mengakibatkan persamaan gelombang pasang surut menjadi non-linear. Semakin dangkal perairan, maka semakin besar pengaruh gesekannya. Faktor yang menyebabkan terjadinya pasang surut. Menurut teori kesetimbangan, pertama, rotasi bumi pada sumbunya. Yang kedua, revolusi bulan terhadap matahari. Yang ketiga, revolusi bumi terhadap matahari. Menurut teori dinamis, yang pertama, kedalaman dan luas perairan. Yang kedua, pengaruh rotasi bumi. Yang ketiga, gesekan dasar. Ada juga faktor lokal yang dapat mengaruhi pasang surut. Pertama, topologi dasar. Kedua, lebar selat. Tiga, bentuk teluk, dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap lokasi memiliki ciri pasang surutnya yang berbeda-beda. Jenis dan tipe pasang surut air laut. Jenis pasang surut air laut dibagi menjadi 2, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Tipe pasang surut air laut dibagi menjadi 4, yaitu pasang surut harian tunggal, pasang surut harian ganda, pasang surut campuran condong harian tunggal, pasang surut campuran condong harian ganda. Alat-alat pengukuran pasang surut air laut. Pertama, TD Staff. Kedua, TD Gauge. Ketiga adalah satelit. Sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.